Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro, your only one channel racun audio. Dan hari ini gua kebagian buat nge-review sebuah TWS yang TWS premium yang agak-agak sport. Ya memang sih bukan TWS yang baru. Jadi ini adalah Bose Quiet Comfort Earbuds 2. Ya dia bukan TWS baru karena dia sudah launching dari tanggal 8 September 2022 tahun lalu ya. Jadi mungkin umurnya sekitar 8 bulanan. Tuh matematik gue jelek banget ya, 8 bulan gitu, bener gak sih? Tapi ya karena banyak reviewer di luar sana dan juga teman-teman banyak yang bilang, "Bang, si Bose Quiet Comfort Earbuds 2 ini bagus loh." Kita jadi penasaran gitu. Sekedar informasi di awal, gue spill harganya. Dia sekitar 4,3 jutaan sekarang. Gimana nih? Kau menang mending udah agak mundur ke belakang kah? Dan buat teman-teman yang udah penasaran, boleh deh cek linknya di deskripsi. Dalam paket pembeliannya teman-teman dapat satu charging case dan yang pasti sepasang earbuds-nya. Terus juga dapat 2 extra ear tips dengan ukuran yang berbeda. Terus juga di sini ada 2 extra ear fins atau Bose menyebutnya dengan stability bands. Nggak ketinggalan juga dapat kabel charging yang Type-C kayak gini. Kemudian ada manual book-nya dan tentu saja garansi resminya kalau teman-teman beli langsung di official store-nya. Untuk build quality-nya, dia bahannya full plastik dan meskipun finishing-nya rapih, tapi gua ngerasa dia tidak sesolid harganya. Terutama untuk bagian tutupnya. Jadi kalau misalnya kita goyang-goyang nih, tuh, lihat. Kelihatan banget kan, dia masih ada goyangan kayak gini. Jadi kayak yang agak gimana gitu. Tapi ya masih gua bisa terima lah gitu, karena ya nggak parah-parah banget, tapi kan ya 4,3 ya. Jadi harusnya lebih bagus. Dan kalau misalnya kita goyang, ini masih ada suaranya, jelas banget. Tapi lampu indikatornya nggak menyala sama sekali. Jadi earbuds-nya sebenarnya aman di dalam case-nya, nggak kekocok-kocok. Dan untuk beratnya sendiri, ini totalnya di 73,9 gram. Serta per earbuds-nya ini sekitar 7 gram. Jadi ini adalah sebuah earbuds yang lumayan berbobot. Untuk desainnya dari case sih agak feminim ya, dengan banyak lekukan kayak gini. Ada logo Bose di bagian depannya dengan lampu indikator charging di bagian atasnya. Di belakangnya ada tombol MFB untuk reset dan pairing, dan di bagian bawahnya ada port Type-C kayak gini. Nah kalau kita buka case-nya, penampakannya ya kayak gini. Kerasa ergonomis banget karena ya meskipun earbuds-nya besar, tapi karena case-nya terbuka full, jadi gampang banget buat ngeluarin si earbuds-nya dari dalam case-nya. Dan di dalam si case-nya ini ada satu lagi lampu indikator. Tapi ini tuh buat kayak pairing sama indikator earbuds. Karena di earbuds-nya sendiri udah nggak ada lampu indikator sama sekali. Sedangkan untuk earbuds-nya bentuknya besar menurut gua kayak gini. Dia juga ada tangkainya. Dan ada logo Bose di bagian touchpad-nya. Serta nggak ketinggalan juga ada mic di bagian sisi dalam dan di bagian atas earbuds-nya. Terus juga dia menggunakan earfin atau Bose juga menyebutkan sebagai stability bands untuk menambah grip di telinga kita. Kemudian ada proximity sensor serta indikator right serta left-nya di bagian kepala earbuds-nya. Nggak ketinggalan untuk bagian nozzle speaker-nya ini bentuknya oval kayak gini. Jadi ini fix bakalan susah kalau misalnya teman-teman mau ganti-ganti pakai ear tips yang universal. Ya gue pernah nyobain sih ganti sama si ear tips yang universal dan gue nggak pernah berhasil. Dan untuk pilihan warnanya dia ada 4. Dia punya triple black, terus juga midnight blue, terus juga ada eclipse gray dan soapstones kayak gini. Ya, soaps, sabun. Jadi sabun batu. Untuk fittingnya jujur sih ini ngegrip banget. Meskipun awalnya gue ngerasa kurang pede karena ya ukuran earbuds-nya yang terbilang besar. Tapi ternyata fine-fine aja. Pas gue geleng-geleng dia juga ya nyaman-nyaman aja dan tongkrongannya nggak berubah di dalam telinga gue. Terus juga dia butuh waktu yang lama sampai gue ngerasa bener-bener pegel kuping gue tuh. Jadi ya buat gue ini suatu kenyamanan ya. Dan menurut gue sih Quiet Comfort Earbuds 2 ini dia bisa banget dipakai buat olahraga. Karena selain gripnya yang bagus, dia juga sudah dilengkapi dengan IPX4 water resistant. Ya jadi dia kuat dengan percikan air atau juga dengan keringat yang ada di telinga kita. Untuk baterainya di case-nya dia bisa 3 kali ngecas si earbuds-nya. Dan per earbuds-nya itu diklaim punya 6 jam playtime. Tapi setelah gua tes, ternyata nggak 6 jam. Lebih. Bahkan gua menggunakan ANC-nya terus-terusan, nggak gua matiin. Dia tuh dapat sekitar 7 jam 10 menit. Gila sih, ini bonusnya sejam lebih. Dan menurut gua ini adalah salah satu TWS ANC dengan baterai terlama yang pernah gua cobain. Keren bos.
Sedangkan untuk pairingnya gampang banget, teman-teman tinggal tahan MFB sampai lampu indikatornya blinking, kemudian nyalakan Bluetooth di smartphone teman-teman atau device teman-teman, ya nanti tinggal search aja, dia bakalan nongol kok. Untuk koneksinya dia menggunakan Bluetooth 5.3 dan kodek hanya SBC dan AAC. Tapi suaranya maknyus. Dia juga sudah bisa single use atau dipakai satu doang, kanan atau kiri, dan dia perpindahan sudah flawless. Dan gue akui sih untuk masalah konektivitas itu nggak ada hambatan ya, maksudnya nggak ada isu yang gue hadapi atau masalah yang gue dapat ketika gue ngetes. Tapi ada hal yang harus gue mention nih sama teman-teman. Mungkin untuk awal pairing aman, tapi untuk berikutnya kadang-kadang suka nggak mau nyamber, nggak kayak TWS lain tuh biasanya langsung nyamber. Ini kadang pernah nggak nyamber gitu, jadi ya memang nyamber tapi pernah beberapa kali nggak nyamber. Terus juga keadaannya, gue cerita untuk Android ya, kalau di iOS ini tidak terjadi, jadi dia memang lebih akrab sama iPhone dibandingkan dengan handphone Android. Jadi untuk aplikasinya, nih terutama aplikasinya dia tuh susah banget buat connect. Jadi ketika gua mau connect tuh gua harus kayak masukin lagi earbuds-nya, ngebuka lagi, terus kayak pairing lagi, dia baru mau connect ke aplikasinya. Padahal di saat yang bersamaan sebenarnya earbuds-nya udah connect dengan Bluetooth di handphone gua, tapi dia nggak kedetek di aplikasinya. Hal yang berikutnya masih dengan aplikasinya, jadi ketika aplikasinya sudah terhubung, di aplikasinya itu ada sebuah kayak player gitu lah ya. Nah, si player gua kan ya, gue punya player sendiri, akhirnya ya gua pindah ke player gue ya, tapi maksudnya aplikasinya dia nggak gua close. Nah itu tuh dia otomatis kayak ke close, jadi ya ke disconnect dari aplikasinya. Jadi kalau misalnya pas udah dari player gua pengen masuk ke aplikasinya lagi, susah lagi. Jadi mungkin bosnya kalau nonton video ini, tolong deh bos agak di-update mungkin untuk si aplikasinya ya. Mungkin untuk pengguna Android ya, kalau iOS sih tidak menemukan isu ini, tapi alangkah lebih baik kalau Android user juga lebih dimanusiakan kali ya. Jadi nggak yang gini-gini amat gitu. Saran aja ini mah. Lanjut ke aplikasinya, namanya Bose Music. Kalau teman-teman susah nyari aplikasinya di App Store atau di Play Store ya, teman-teman bisa tinggal scan aja langsung di manual guide-nya. Di page pertama teman-teman bisa lihat baterai indikator untuk earbuds-nya. Kemudian ada volume control juga. Nah, kemudian juga ada mode juga nih. Di sini ada 4 mode. Di sini termasuk ANC dan ambient mode-nya, atau bosnya menyebutnya dengan aware mode. Kemudian nggak ketinggalan ada equalizer-nya juga. Di sini teman-teman bisa custom atau menggunakan 4 preset equalizer yang sudah disediakan. Nah, terus juga di sini ada shortcut. Si shortcut ini tuh fungsinya kayak ya shortcut pada umumnya ya. Kalau misalnya teman-teman setting di si shortcutnya itu bisa nyimpen perintah kayak mau ngecek status baterai atau misalnya mau skip untuk track gitu, itu bisa pakai si shortcutnya. Dan kemudian di bagian kanan atas ini ada setting. Ya, kalau misalnya teman-teman masuk sebenarnya banyak lagi hal yang bisa teman-teman oprek ya. Cuman yang paling penting di sini adalah dia bisa mengaktifkan dan menonaktifkan in-ear detection atau proximity sensornya. Lanjut untuk kontrolnya, dia menggunakan touch sensor. Udah lengkap menurut gua. Dia bisa play pause, next previous track, naik turunin volume, angkat tutup atau reject panggilan, terus voice assistant, dan juga mengatur ANC mode, normal mode, serta aware mode-nya. Paling bedanya di sini, ini untuk mengatur volumenya ini di swipe ya, jadi nggak kayak cuma di touch doang. Ini keren sih, jadi kayak di swipe ke atas itu untuk nambahin volume, atau di swipe ke bawah untuk mengurangi volume. Dan untuk sensitivitas touchpad-nya sendiri menurut gua udah enak, nggak ada masalah sama sekali. Gua ngerasain dia responsif, juga nyaman digunakan. Nah, tadi kan gua udah singgung kalau dia disupport dengan ANC dan juga aware mode-nya dia. Nah, kalau misalnya buat ANC-nya, dia ini diklaim sebagai World Best Noise Cancellation. Dan gua setuju. Sumpah, si ANC-nya memang nggak ada obat, kedap banget. Mau diadu sama apa? AirPods Pro 2, lewat. Terus mau diaduin sama siapa lagi? Bahkan kalau misalnya teman-teman mau bandingin dengan si Sony WF-1000XM4, tetap aja ANC-nya tetap lebih bagus sih. Quiet Comfort Earbud 2 ini memang gak ada obat. Dan gue bener-bener surprise ya. Ini adalah TWS dengan ANC yang paling kedap yang pernah gue cobain selama gue nge-review di Bongkar Bro. Tapi semua kelebihan pasti punya kelemahan. Nah, sayangnya si aware mode-nya atau ambient mode-nya tidak sebaik itu. Kalau misalnya kita bandingin sama Sony WF-1000XM4 ya masih lebih bagusan Sony. Bahkan sama Momentum 3 aja, Sennheiser masih bagusan si Sennheiser. Apalagi dengan AirPods Pro 2 yang jelas-jelas
AirPods Pro 2 adalah TWS dengan ambient mode terbaik yang pernah kita cobain. Ya, nggak bisa sih dibandingin. Cuman dia harganya lebih mahal. Nih, biar lebih enak, teman-teman dengerin aja sendiri si ANC test dan ambient testnya. Quiet. Aware. Quiet. Aware. Sedangkan kalau masalah latency ya gue pakai buat streaming, YouTube, TikTok, IG Reels. Aman sih sebenarnya, nggak yang terlalu delaynya jauh banget, enggak. Tapi biasa ya, lebih bagus di iPhone memang rasanya ketimbang di Android. Dan gue juga harus singgung kalau si Quiet Comfort Earbuds 2 ini tidak dilengkapi dengan game mode atau low latency mode. Tapi biar lebih jelas nih teman-teman lihat sendiri latency testnya. Untuk bassnya gue ngerasa dia netral ya, dia sejajar. Dan bassnya tuh punya kedalaman, jadi dia bisa memberikan perspektif yang juga bagus. Untuk mic-nya, dia punya 4 mic di setiap earbuds. Jadi totalnya ada 8. 8. Gila, gokil kan? Tapi apakah mikrofonnya sebaik itu? Kita langsung tes mikrofonnya. Cek 1 2 3. 3 2 1. Sekarang teman-teman mendengarkan mikrofon langsung dari Bose Quiet Comfort Earbuds 2. Gimana nih? Suara gue jelas? Apa agak mendem ke belakang, mundur ke belakang, kerasa banget dari TWS, apa memang mic-nya sebagus itu? Karena tadi ya, seperti yang gue bilang ya, mikrofonnya ada 4 di setiap earbuds-nya. Ya, ekspektasi gue sih agak tinggi jadinya, karena mic-nya sebanyak itu. Cek 1, 2, 3, 3, 2, 1, tapi ini masih dalam keadaan sunyi. Sekarang kita coba kalau misalnya pakai ambient atau gangguan ambient dari luar. Cek 1 2 3 3 2 1. Sekarang teman-teman mendengarkan suara mikrofonnya si Bose Quiet Comfort Earbuds 2 dengan gangguan ambient dari luar nih. Ada suara bass kayak gitu. Apakah suara gua tetap jelas terdengar oleh teman-teman atau ya suara ambientnya masuk akhirnya kumur-kumur sama suara gua. Balik lagi, ekspektasi gua agak tinggi nih biar jadi apa ya, terbayarkan lah gitu. Bismillah aja ya, soalnya lumayan juga nih 4,3 juta kan, harusnya sih bagus. Cek 1 3 3 2 1. Teman-teman bisa menilai sendiri hasil kualitas dari mikrofonnya. Nah, tadi teman-teman udah dengar sendiri kan hasil mikrofon tesnya nih ya. Kalau misalnya menurut gua sih salah satu kelemahan si Quiet Comfort Earbuds 2 ini ada di mikrofonnya. Bukan jadinya yang jelek banget, enggak gitu, tapi kurang sesuai aja sama harganya. Di suasana sunyi itu suara gue memang jelas, tapi di bagian belakang itu masih agak sibilan di bagian ujung suara gue. Terus juga ada sedikit statik, jadi kerasa ini memang pakai earbuds. Ya maksudnya di TWS yang lebih murah ada yang lebih bagus gitu. Dan juga termasuk ketika kita menggunakan suara ambient. Mungkin ketika gue lagi diem suara ambientnya agak ketahan, tapi begitu gue masuk mungkin AI-nya bekerja, jadinya asal jadi kayak masuk semua gitu. Meskipun suara gue tetap lebih di depan ya dibandingkan dengan suara ambientnya, tapi tetap masuk di belakang dan jadi latar. Ya gue sih berharap sebenarnya lebih sunyi lagi, lebih kedap lagi, lebih bisa fokus sama suara gue. Ya mengingat balik lagi harganya tidak bisa dibilang murah. Terlebih juga speknya gila gitu, 4 buah mic di setiap earbudsnya, jadi ya gue ekspektasinya melambung tinggi. Oke deh, sekarang kita masuk ke kualitas suaranya dan teman-teman bisa dengar sound sample-nya. Tapi sebelum teman-teman dengar sound sample-nya, gue mau disclaimer dulu kalau sound sample ini tidak mempresentasikan 100% asli suaranya seperti teman-teman pakai si TWS-nya. Dan juga selama pengetesan gue menggunakan settingan default-nya dari Bose Quiet Comfort Earbuds 2 ini. You should hear it all. I'm happy to make time for your feelings.
break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to. Won't be long before dawn. Gotta be patient for a while. Someday we'll look at stars in distant sky. When I'm on the other side. Nah, tadi teman-teman udah denger kan? Ya, menurut gua tonal suaranya ini lebih ke bass. Jelas ya, at all nggak kerasa netral sama sekali. Dan vokalnya kerasa agak sedikit mendem atau muddy karena ya ketutup sama bassnya. Tapi nggak seburuk yang teman-teman bayangkan kok. Masih fine-fine aja menurut gua. Karena dia memiliki frekuensi respon yang bagus. Dengan asumsi ketika teman-teman menggunakan ear tips yang benar-benar pas, teman-teman bisa mendapatkan feel bass dan treble yang konsisten. Sedangkan untuk power volumenya ini agak berbeda dengan TWS kebanyakan. Kalau di HP gua ini si volume antara volume TWS dengan volume handphone itu terpisah. Nah, contohnya kayak gini deh. Jadi di volume yang di handphone gua tuh udah full. Nah, sementara yang di volume si earbuds-nya itu belum full. Dan gua cuman butuh sekitar 60%-an. Tapi kalau misalnya volume handphonenya nggak di-fullin, ya otomatis teman-teman harus nge-fullin di si volume TWS-nya biar suaranya lebih keluar. Oke, sekarang kita bedah satu-satu soal suaranya. Untuk bassnya, seperti yang udah gua singgung, dia punya bass yang dominan. Cocok banget nih buat teman-teman pencinta bass. Jadi dia bener-bener bisa ngasih feel bass yang full. Teman-teman bisa dapetin apa ya? Kayak dentuman, dia kerasa bener-bener solid, bener-bener deep, terus juga rumbling atau gemuruh di bawah di bagian sub bassnya tuh bener-bener enak banget. Teman-teman yang suka bass bakalan bisa menikmati pol-polan. Tapi akurasi di bagian ini kerasa agak sedikit kurang, terutama kalau misalnya teman-teman menggunakan lagu-lagu dengan beat yang cepat. Dan untuk mid-nya, hal pertama yang paling bikin gue notice adalah dia agak sedikit mundur ke belakang dan sedikit agak campur-campur karena ketutupan sama si bassnya. Khususnya untuk upper mid-nya yang gue rasa dia terlalu mundur jauh ke belakang, jadi kayak cuman bayangan mantan yang ada di belakang, ya gitulah pokoknya. Jadi bisa dipastikan ada beberapa detail yang menghilang di bagian ini. Tapi ya si Quiet Comfort Earbuds 2 ini kan memang dia agak-agak sport ya. Jadi mungkin nggak lari ke mid gitu, nyarinya yang memang bass biar lebih fun. Sedangkan untuk treble-nya, gue suka karena dia terasa renyah dan akurasinya bagus. Responnya kerasa agak sedikit miring dan hal ini yang mengakibatkan detailnya jadi lebih bagus. Ya meskipun masih kerasa ada sibilan tapi nggak yang terlalu overbright. Dan teman-teman juga nggak perlu khawatir kalau teman-teman pakai dalam volume yang tinggi karena dia bisa mengontrol dengan baik bagian treble-nya. Jadi kerasa nggak piercing sama sekali ke telinganya teman-teman. Nyaman. Nah, sedangkan untuk soundstage-nya gue ngerasain nggak ada yang spesial dari TWS ini. Bahkan, to be honest, gue ngerasa agak kurang kalau kita ngebandingin dengan harganya. Gue ngerasain arah datang suaranya masih kayak lebih di dalam kepala daripada di sekitar kepala gue. Tapi, imaging-nya buat gue udah cukup oke. Meskipun levelnya tetap nggak bisa bikin gue wah seperti gue pakai ATH TWX9 ya. Itu sih memang gokil. Ya emang sampai sekarang si ATH TWX9 adalah TWS dengan imaging terbaik yang pernah gue cobain. Kesimpulannya, dengan harga 4,3 juta rupiah, gue ngerasa dia agak gimana gitu. Bukan jadinya jelek ya, gue nggak bilang dia jelek, cuman kerasa mungkin overpriced aja. Bukan karena apa-apa, tapi pertimbangannya di harga segini, ini banyak banget pilihannya. Bahkan di bawahnya tuh ya bejibun lah pilihan TWS yang bisa teman-teman pilih kan. Cuman buat teman-teman yang memang pencinta bass dan pengen ya TWS yang agak-agak sporty, gue sih setuju kalau si Quiet Comfort Earbuds 2 ini adalah pilihan yang tepat untuk kalian. It's okay. Terlebih juga dia baterainya tahan lama, kemudian ANC serta suaranya jauh lebih bagus dibandingkan si Sony WF-1000X4, atau meskipun teman-teman mau bandingin dengan AirPods Pro Gen 2 ya, AirPods Pro 2 sekalipun lebih enak ini untuk suara dan ANC-nya. Tapi ya mau gimana juga, balik lagi ya. Kalau misalnya memang teman-teman lebih mengutamakan fitur misalnya, ya lebih mending ke Sony sebenarnya. Atau misalnya buat teman-teman yang pengguna iPhone, ya
lebih mending di AirPods Pro 2 sih menurut gue mah. Ya gimana lagi ya, ekosistem fitur keluar semua, lebih banyak juga. Ya udah. Dan buat teman-teman yang pengen TWS dengan all genre atau bisa dipakai untuk semua genre musik dan fiturnya juga banyak, ya bisa ke si ATH TWX 9 karena ya itu ajib dengan harga yang nggak jauh beda sama dia. Dan si ATH TWX 9 merupakan kandidat kuat sebagai TWS terbaik di tahun ini. Nah itu ya, clue-nya udah gue keluarin tuh. Nah, jadi ya positioningnya kayak agak kejepit sih si Quiet Comfort Earbuds 2 ini. Cuman bukan berarti nggak ada pasarnya. Ada. Buat teman-teman yang memang suka cari yang sport, yang suaranya ngebass gitu, memang suaranya enak, atau ANC-nya yang bagus, ya dia kan. Karena dia ANC yang paling bagus soalnya kan. Tapi mungkin teman-teman yang nyari saran buat clarity, ya buat gue sih Sennheiser Momentum 3 enak sih. Ya jadi si Bose Quiet Comfort Earbuds 2 ini pasnya untuk teman-teman yang tadi gue sebutin, yang nyari agak-agak TWS Sport, gripnya bagus, baterai tahan lama, ngebass, enak suaranya, terus juga ANC-nya bagus, dan teman-teman yang punya duit menurut gue, karena ya nggak sedikit kan teman-teman harus menggelontorkan dana untuk mendapatkan TWS yang satu ini. Oke guys, segitu aja videonya. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Juga bisa DM kita. Kalau misalnya nggak ada yang balas, bisa DM IG pribadi kita masing-masing. Bebas lah pokoknya gimana cara kalian buat bertanya. Terus juga buat teman-teman yang seneng konten-konten kayak gini, bisa langsung subscribe Bongkar Bro, biar kita makin senang lagi dan semangat bikin videonya. Kalau gitu, Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.